guys, balik lagi bersama gue Didin. Jadi hari ini hari Kamis yang cerah. Agak mendung dikit sih. Ya semoga nggak hujan. Hari ini kita mau ngomongin apa sih? Hari ini kita mau ngomongin tentang oli diesel. Kebetulan sekarang gue pakai oli diesel, yaitu Pertamina Fastron diesel. Nah, dari kemarin ini banyak namanya teman-teman viewers yang nanya, bang gimana pakai oli diesel dan segala macam, apa bedanya sih? Terus cara pakai oli diesel tuh bagaimana gitu kan? Ya gini deh, pertama kenapa gue ceritain dulu kenapa gue pakai oli diesel. Jadi latar belakangnya adalah gue memang mau pakai oli diesel karena gue ngejelong drainnya. Teman-teman perlu diketahui semuanya, gue tiap 2.500 kilo atau sebulan sekali itu gue memang ganti oli. Jadi gue mau memperpanjang 2.500 kilo itu biar nggak ganti oli gitu. Soalnya memang oli konvensional, oli bensin itu biasanya di atas 2.000 tuh udah gak enak banget ya. Sekarang jalan udah hampir 4.000. Terakhir berat itu gue bawa ke puncak kemarin si oli diesel itu. Nah kalau gue bilang kenapa itu doang kan ininya latar belakangnya, iya karena gue mau faktor ekonomisnya juga. Terus ada beberapa faktor lain yang memang bagus gitu loh. Nanti gue jelasin satu-satu. Betul banget. Nah, oli gimana sih? Sebenarnya sih oli diesel itu perbedaannya dengan oli biasa apa? Ya mungkin secara pembuatan aja udah beda ya. Cuma gue nggak akan bahas terlalu detail juga. Ya, nanti akan gue bahas setelah lampu merah ini. Nah, balik lagi ke oli diesel. Kenapa? Perbedaannya adalah apa? Gue nggak terlalu tahu juga karena gue bukan pakar oli ya. Tapi sedikit banyak bakal gue kasih tahu, gue sharing juga sama temen-temen gue. Jadi perbedaannya oli diesel dengan oli biasa adalah di zat aditifnya sih kalau gue bilang. Zat aditif apa? Jadi kalau oli bensin memang untuk melancarkan friksi itu adalah gesekan, jadi meminimalisir gesekan. Mereka menambahkan kayak ester atau punyanya Motul atau Liquimel punya molybdenum segala macam, mereka ada itu. Kalau Shell punya XP ya kalau nggak salah. Pertamina punya Pertamina punya XP, kalau Shell punya Pure Plus, ya itu aditifnya. Jadi sebenarnya oli tapi zat-zat itu semua tidak namanya hanya melapisi saja, tidak namanya menghabiskan kotoran. Nah kalau si oli diesel gitu gimana bro? Kalau si oli diesel itu punya zat aditif yang ngeberantas kerak-kerak gitu deh. Karena memang gue nggak tahu gimana sejarahnya, tapi memang oli diesel seperti itu. Itulah salah satu keunggulan dari oli diesel yang gue iniin. Iya loh ya. Good. Mobil loh. Nggak tahu juga deh. Ya balik lagi ke oli diesel gini aja lagi mas. Nah balik lagi, jadi kalau misalnya si oli diesel itu aditifnya untuk memberantas kerak. Nah memberantas kerak ini sebenarnya kalau misalnya mau pakai oli diesel, karena zat aditifnya itu, jadi motor-motor ke 2010 ke bawah lah gitu bisa pakai, cuma harus flashing dulu. Karena kenapa? Di mesin-mesin itu sudah pasti ada kerak ya, dan juga si oli diesel ini ngeberantas sampai kerak itu, ngerontokin kerak-kerak. Nah makanya harus namanya flashing pakai oli diesel. Nah, metode flashing gimana bro? Metode flashing adalah jadi kita pakai oli diesel dulu yang murah aja, nggak usah
nggak usah mahal-mahal. Kalau mahal nggak perlu kita flashing, baru kita pakai yang mahal atau yang seperti yang keinginan kita. Jadi flashing itu pakai oli diesel, dimasukin dulu ke mesin sampai dia sekitar 500 ke 1000 kilo biar karetnya rontok semua. Habis 500 atau 1000 kilo itu kita ganti olinya dan ganti filter oli. Nah, kalau misalnya tahun 2010 ke bawah kan sudah 7 tahun ya, saya yakin sih udah banyak lah keraknya gitu loh. Nah, habis itu filter oli diganti karena biasanya kerak-kerak yang gede-gedenya nyumbat filter olinya, jadi harus kita ganti. Sudah diganti yang baru kita masukin oli yang kita mau. Kayak sebenarnya oli diesel tuh banyak sih, HDEO, PCMO gitu. Gue nggak tahu juga, belum banyak baca tentang HDEO, PCMO. Perbedaannya HDEO, PCMO apa, gue juga belum terlalu tahu gitu. Yang jelas sih nantilah gue bakal baca juga, gue sharing. Terus habis oli diesel itu sebenarnya banyak sih ininya. Kalau yang punya lokal sintetik, harus pakai yang sintetik ya kalau misalnya mau performanya oke. Kalau mineral base bisa, cuma performanya agak kurang sih kalau gue bilang. Kalau mineral base itu lebih kepada dia mau mesinnya halus segala macam. Ya, habis itu tuang olinya. Habis itu pakai deh. Perlu ada penyesuaian nggak ada sih. Aman nggak sih untuk kampas kopling? Sebetulnya karena menganut sistem kopling basah ya, nggak ada masalah sih sama kampas kopling. Kebetulan gue nggak pernah selip kopling juga pakai ini ya. Waktu kemarin diajak nanjak naik turun juga nggak masalah gitu sih kalau gue bilang. Nah, itu latar belakang dan jenis-jenisnya. Terus gimana dengan performa bro? Performa sih bagus, nggak ada masalah. Jadi karena ini sintetik ya, memang gue waktu kemarin belinya yang 1040 ya, sama aja sama kekentalan dari oli bensin gitu ya. Nggak ada masalah sih sebenarnya, lancar-lancar aja alhamdulillah gue pakai gitu. Terus apalagi buat teman-teman yang ragu ya, itu sih kalau gue bilang top speed, teman-teman bisa lihat di sini di pojok kanan atas itu ada top speed Pertamina Postron diesel itu sih. Nah, keuntungan kerugiannya apa? Tadi keuntungannya udah gue jelasin di depan. Kerugiannya adalah kampas rem gua cepat habis. Kenapa? Gue demennya gas mulu, jadi emang enak banget sih jadi punya oli buat digas gitu loh. Tarikannya sih oke. Gue sempet kaget juga ya, gue biasa pakai gue oli yang dia medium to premium level. Ini kayak tarikannya kayak Motul 3100 sih, cuma Motul 3100 yang pakai aditif pembersih mesin dan long drain gitu loh. Dan juga satu lagi, kalau teman-teman mau bener-bener nikmatin performanya, itu biasanya kalau udah mesin panas baru. Karena si oli diesel ini biasa bekerja di, kalau buat orang ini diesel kan namanya mobil atau bus diesel truk, dia bekerja pada RPM yang tinggi. Maksud gue RPM tinggi ya, bus kan nggak segitu tingginya kan, 3000 paling RPM. Tapi dia kan pokoknya kerja berat lah itu tuh. Pas panas baru dia enak dipakai. Gue juga bingung waktu kemarin, memang panas sih ya. Kalau gue bilang oli ini nggak adem-adem amat gitu, cuma pas dipakai panas itu enak banget gitu. Tarikannya lebih ada dibandingkan saat dingin gitu. Kalau misalnya oli bensin tuh kebalikannya, pas dipakai dingin itu enak banget, tapi kalau pas dipakai panas ya udah gitu. Sedikit referensi gue sih dari temen gue, shout out to Om Irsan 56. Jadi teman-teman bisa lihat vlognya dia yang pakai bensin, oli diesel. Jadi memang gue terinspirasi, gue banyak nanya juga sama dia. Teman-teman bisa lihat di sini, kalau teman-teman mau lihat
Tokopedia yang ini juga. Jadi teman-teman bisa tanya juga ke dia. Gue sedikit banyak tahu, cuma nggak banyak tahu lah. Gue yakin dia juga sedikit banyak tahu, cuma dia bakal, kalau misalnya teman-teman punya hal yang detail, teman-teman bisa namanya tanya-tanya ke dia. Itu sih kalau gue bilang. Semoga teman-teman semuanya tercerahkan, aman atau tidak. Ya kalau misalnya gini lah, kalau nggak, gue saranin ya, kalau misalnya motor dari tahun 2010 ke bawah itu flashing. Kalau motor kayak baru 2-3 tahun nggak usah flashing, masih keraknya masih sedikit gitu. Gue sendiri kemarin abis itu buka bak kopling, gue mau lihat kayak apa habis di flashing, kinclong. Terus gue lihat filter oli gue juga nggak ada kotoran sih. Jadi emang motor 1-2-3 tahun itu memang masih belum ada kotoran lah, kalau gue bilang masih aman, relatif aman gitu. Itu dia kalau gue bilang. Thank you for watching, keep have safety riding, ride safe. Ya, oke, Dim sign out. Thank you.